Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita bisa bersua kembali dalam rangka pertemuan selanjutnya ya untuk mata kuliah metodologi penelitian. Hari ini akan kita bahas yaitu tentang metodologi penelitian kualitatif. Minggu yang lalu sudah beberapa kali kita bahas tentang kualitatif, nanti hari ini kita detailkan apa itu tentang penelitian kualitatif. Ini pengertian penelitian kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin dalam Afrizal, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, sehingga tidak menggunakan prosedur statistik. Ya. Kemudian menurut Bogdan dan Taylor dalam Farida, mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dan perilaku yang diamati. Sedangkan Creswell ya dalam Sugiono 2017 menyatakan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan memahami makna perilaku individu dan kelompok menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan, sehingga itu yang membedakan antara kualitatif dengan kuanti ya, sehingga sebagian besar di sini datanya berupa deskriptif ya, baik berupa kata-kata baik tertulis maupun lisan. Selanjutnya ya, ini karakteristik penelitian kualitatif ya. Apa saja karakteristik kualitatif? Yang pertama adalah deskripsi, pemahaman dan interpretasi, sehingga merupakan hanya deskripsi nanti ya, pemahaman dan juga interpretasi. Ciri yang kedua ya adalah dinamis, sehingga penelitian kualitatif itu bersifat dinamis ya, tidak kaku tapi bisa fleksibel di lapangan seperti apa. Yang ketiga tidak ada cara tunggal ya, sehingga dengan berbagai cara kualitatif itu bisa ya. Ini yang membedakan dengan penelitian kuanti ya, tidak ada cara tunggal. Yang kemudian selanjutnya adalah berpikir induktif, sehingga karakteristik kualitatif yang ketiga adalah berpikir induktif ya. Dari contoh-contoh nanti bisa kita ambil suatu kesimpulan. Kemudian yang keempat adalah sifat holistik menyeluruh ya, sifat holistik atau menyeluruh. Ini lanjutannya untuk karakteristik ya. Yang keenam ya, setting alamiah, sehingga ciri kualitatif adalah settingnya adalah alamiah, tidak dibuat-buat. Kemudian peran peneliti sangat besar ya dalam penelitian kualitatif, bahkan dia mengatakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif itu adalah peneliti itu sendiri ya, itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah studi mendalam ya. Dengan kualitatif kita bisa studi sangat mendalam ya, sangat mendalam, sangat mendasar ya, sehingga hal-hal kecil bisa kita korek. Kemudian bersifat deskriptif ya, deskriptif menggambarkan nanti dan tidak linier ya, sehingga bisa tadi ya, bisa sewaktu-waktu bisa berubah di lapangan. Selanjutnya adalah ini perbedaan antara kuanti dan kuali ya. Ini tabelnya dari aspek realitas ya. Kuantitatif itu tunggal, kalau kualitatif itu bersifat jamak ya. Nah, kemudian dari unsur objektivitas dan subjektivitas ya. Kuanti cenderung objektif ya, tidak tergantung peneliti. Tapi kalau kualitatif ya, prosedur banyak bergantung pada subjektivitas peneliti ya. Kualitatif. Peran peneliti dalam kuanti ya berada di luar sistem ya. Tapi kalau kuali itu merupakan bagian dari sistem.
Generalisasi kalau kuanti ya bisa digeneralisasikan, tapi kalau kualitatif generalisasi tidak penting ya. Setiap orang dapat mengaplikasikan pada situasinya sendiri ya, tidak mementingkan generalisasi. Kemudian cara mulai pengetahuan kalau kuanti adalah menggunakan proses ilmiah saintifik ya. Kalau kuali itu menggunakan berbagai macam cara, multiple ways ya, berbagai macam cara. Kemudian ini masih perbedaan kuanti dan kuali ya. Tujuan ya uji hipotesis kalau di kuanti ya, kalau di kuali itu untuk memahami ya interaksi sosial yang terjadi. Untuk kelompok ya kuanti cenderung besar ya, diambil random. Kalau kuali cenderung kecil non random ya, biasanya itu merupakan subjek penelitian ya. Variabel ya kalau kuanti spesifik, kalau kualitatif cenderung mempelajari keseluruhan ya, tidak secara spesifik. Data yang dikumpulkan biasanya data kuanti untuk kuantitatif ya, berupa bilangan. Kalau kuali cenderung berupa kata-kata ya, ataupun data visual. Analisis datanya ya bisa menggunakan analisis statistik kalau kuanti, kalau kuali itu bisa menggunakan coding atau tema ya. Jadi penulisan untuk kuanti itu saintifik dan impersonal, kalau kuali tidak formal ya, lebih personal. Itu untuk perbedaan kuanti dan kuali. Nah, ini jenis-jenis penelitian kualitatif ya. Apa saja jenis penelitian kualitatif? Yang pertama adalah etnografi. Etnografi, ini yang sebelah kiri ya, etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah dalam periode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data observasi, dan data wawancara. Ya, etnografi biasanya berkaitan dengan budaya ya, budaya yang ada di lingkungan ya, termasuk di dalamnya itu etnomatematik ya, itu kalau di matematika itu etnomatematik. Kemudian yang kedua ya, studi kasus ya, dalam kualitatif studi kasus. Di sini adalah merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses atau sekelompok individu ya, kasus-kasus tertentu yang ada di lapangan ya. Nah, ini sangat banyak ya. Ini biasanya teman-teman kepolisian biasanya menggunakan studi ini ya, studi kasus untuk menyelidiki suatu problem ya. Di kita di pendidikan juga ada ya kasus-kasus ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah grounded theory. Nah, ini keunggulan penelitian kualitatif ya, merupakan strategi peneliti yang di dalamnya peneliti memproduksi teori umum dan abstrak dari suatu proses, aksi, atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. Biasanya kalau Anda menggunakan penelitian ini, grounded theory, biasanya adalah nanti bisa menghasilkan suatu teori-teori baru ya, teori-teori baru tertentu yang bisa digunakan oleh peneliti-peneliti yang lain ya. Grounded theory ya, yang tidak dijumpai pada penelitian kuantitatif. Kemudian yang keempat adalah fenomenologi ya, merupakan strategi penelitian di mana di dalamnya peneliti mengidentifikasi hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Sehingga ada fenomena-fenomena tertentu di lapangan yang bisa kita angkat ya menjadi suatu jenis penelitian kuali, yaitu fenomenologi. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, yaitu adalah naratif. Merupakan strategi peneliti di mana di dalamnya peneliti menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Ya, sebagai contoh biografi seseorang ya. Biasanya ini lebih bersifat historis gitu ya. Bersifat historis. Informasi ini kemudian diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi naratif ya. Ini kalau kaitan dengan sejarah sangat banyak ya yang berkaitan dengan penelitian naratif. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengangkat rumusan masalah dalam penelitian kualitatif ya. Rumusan masalah dalam kualitatif biasanya bukan disebut sebagai rumusan masalah. Rumusan masalah itu bahasa dalam kuanti.
Kalau dalam kualitatif biasanya disebut adalah yang namanya fokus penelitian. Ya ini ya, menentukan fokus penelitian. Sehingga yang membedakan antara kuanti dan kuali adalah pada istilah ini ya. Kalau di kuanti itu menggunakan rumusan masalah, tapi kalau dalam kuali itu fokus penelitian. Karena kadang-kala di kualitatif itu kita nggak menemukan suatu problem, tapi adanya suatu fokus yang akan kita teliti ya, fokus penelitian. Kemudian ya, yang kedua adalah mencari berbagai kemungkinan faktor yang ada kaitannya dengan faktor tersebut. Faktor itu disebut dengan subfokus ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah di antara faktor-faktor yang terkait, lakukanlah pengajian mana yang sangat menarik untuk ditelaah, kemudian tetapkan mana yang dipilih. Dan yang terakhir, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian ya. Sehingga nanti bahasa yang kita gunakan adalah fokus penelitian. Tahap penelitian kualitatif ya, ini tahap penelitian secara umum ya, ini ada tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Apa saja pra lapangan? Ya, menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, ya, kemudian memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian, ya, itu pra lapangan. Kemudian pekerjaan lapangan, memahami latar penelitian dan persiapan diri, ya, kemudian memasuki lapangan, berperan serta sambil mengumpulkan data. Sehingga peran peneliti di sini sangat penting ya dalam pengerjaan lapangan, terutama pada penelitian kualitatif. Kemudian langkah selanjutnya adalah tahap analisis data. Itu secara umum ya. Kemudian ini kalau secara khusus ya, secara khusus separately dalam Moleong, dua hal yang berhubungan dengan tahap penelitian secara khusus yaitu analisis data dan interpretasi data. Analisis data itu ada 4 ya dalam penelitian secara khusus ya, ada analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponen, dan analisis tema. Kemudian sedangkan interpretasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang dilakukan secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan. Ya, itu untuk tahap penelitian secara khusus. Nanti lebih jelasnya bisa lihat di modul atau materi kuliah yang saya upload di video. Kemudian ini tahap penelitian menurut Creswell. Apa saja ya tahap penelitian kualitatif menurut Creswell? Nah, ini pertama dimulai dengan identifikasi masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian ya, atau bahasanya menentukan fokusnya kita mau kemana kan ya. Kedua adalah kelanjutan dari tahap sebelumnya yaitu pembahasan atau penelusuran pustaka literatur review. Kemudian ketiga, menentukan tujuan dari penelitian. Yang keempat adalah pengumpulan data. Yang kelima, analisis dan penafsiran data. Dan yang keenam adalah pelaporan. Itu alur yang disebutkan oleh Creswell ya. Sehingga Anda boleh menggunakan yang tadi ya secara umum dan khusus atau menggunakan cara Creswell. Kemudian selanjutnya adalah ini teknik. Ini teknik pengumpulan datanya ya, teknik penelitiannya, teknik pengumpulan data di sini ya. Teknik pengumpulan data bergantung kepada data yang dikumpulkan dan sumber data terkait. Strategi pengumpulan data dapat bersifat interaktif atau non interaktif ya. Ya, bisa menggunakan ya nanti wawancara ya. Jika sumber datanya narasumber atau informan ya bisa menggunakan wawancara ya, bisa wawancara terstruktur ataupun tidak terstruktur. Kalau terstruktur itu biasanya peneliti sudah membuat reng-rengan ya. Ini yang mau ditanyakan. Kalau tidak terstruktur itu berkembang di lapangan ya, berkembang di lapangan. Kemudian ada FGD, Focus Group Discussion ya. Teknik ini dilakukan untuk dengan cara mengumpulkan sejumlah narasumber di suatu tempat
dan dilakukan diskusi terfokus yang terkait dengan masalah penelitian. Ini bisa ya menggunakan FGD. Kemudian yang lain adalah bisa menggunakan observasi ya, ketika Anda bisa mengumpulkan data ya, bisa menggunakan observasi ya. Ya, bisa menggunakan pengkajian dokumen ya. Ini bisa berupa arsip atau dokumen ya. Teknik ini disebut dengan konten analisis ya, itu mengkaji dokumen-dokumen ya. Bisa seperti itu. Kemudian bisa menggunakan kuesioner ya yang diperuntukkan untuk narasumber ataupun responden ya. Itu bisa ya, seperti itu. Kemudian bisa menggunakan perekaman ya, dokumentasi ya, ini sangat penting untuk penelitian kualitatif. Rekaman ya, sekarang udah banyak sekali yang mendukung ya, bisa menggunakan handphone ataupun kamera ya. Itu usahakan Anda juga melakukan perekaman ya, dokumentasi dari penelitian kualitatif. Kemudian ada teknik cuplikan atau sampling ya. Teknik cuplikan atau sampling berbeda dengan penelitian kuantitatif yang teknik samplingnya random. Maka pada penelitian kualitatif ya, pemilihan sumber data atau subjek peneliti bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan tertentu yang dipegang peneliti. Sehingga samplingnya itu bersifat selektif ya, peneliti yang menentukan ya, tidak secara random ya. Itu yang dimaksud dengan teknik cuplikan atau sampling. Ya. Kemudian ini teknik cuplikan menurut Creswell ya. Yang pertama adalah teknik cuplikan kalau kita ingin mengambil responden ya, yaitu yang pertama maksimal variation sampling. Cuplikan ini bertujuan di mana peneliti mengambil sejumlah orang dan atau tempat yang berbeda karakteristiknya. Semakin berbeda karakteristik semakin baik ya. Ini boleh menggunakan ini ya, maksimal variation sampling ya. Cara Anda mengambil responden dalam penelitian kualitatif ya. Ini namanya cuplikan ya. Kemudian ada extreme case sampling ya. Cuplikan ini ya, atau pengambilan sampel dalam kualitatif bertujuan di mana peneliti melibatkan kasus-kasus ekstrim sebagai subjek peneliti ya. Sehingga subjek peneliti itu yang berkaitan dengan kasus-kasus ekstrim. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah typical sampling. Cuplikan ini bertujuan di mana peneliti melibatkan orang-orang atau tempat-tempat yang normal sebagai subjek penelitian ya. Typical sampling. Dan yang keempat ada teori sampling. Teknik cuplikan ini bertujuan di mana peneliti mengambil orang atau tempat untuk membantu memunculkan suatu teori atau konsep dalam suatu teori. Ya, itulah jenis-jenis cuplikan ya atau pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif. Ini cuplikan setelah pengumpulan data itu ada namanya opportunistic sampling ya. Ada confirming atau disconfirming sampling ya, ada snowball sampling ya. Cuplikan waktu dan catatan lapangan ya. Snowball sampling itu apa ya? Sampling yang semakin membesar ya. Confirming ya, confirming sampling itu sampling yang kita membutuhkan suatu konfirmasi ya, cuplikan waktu berdasarkan waktu ya, catatan lapangan dan sebagainya. Nanti silakan lebih jelasnya bisa lihat di modul ya, di modul yang saya berikan. Catatan lapangan menurut Moleong itu ada dua ya. Yang pertama bagian deskriptif, yang kedua adalah bagian reflektif. Bagian deskriptif itu menyajikan uraian rinci mengenai semua data dan atau informasi yang diperoleh dari lapangan ya. Kalau reflektif berisi uraian mengenai apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh peneliti terkait dengan pengumpulan informasi yang baru saja dilakukan. Itu untuk catatan lapangan. Kemudian analis data ya. Analis data dalam kualitatif ya itu begini ya. Sifat-sifat analis data pada penelitian kualitatif ya. Yang pertama adalah proses analis data dilakukan di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data ya. Sehingga saya tadi di sini ya, proses analis data dilakukan di lapangan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Sehingga ketika Anda mengumpulkan data juga sambil menganalisis ya. Analisis dilakukan dalam bentuk interaktif ya, interaktif dan
bersifat pengulangan atau siklus ya, bersifat pengulangan. Itu analis data pada penelitian kualitatif. Ya, tahap langkah analis data ya bisa nanti mengorganisasikan data ya, kemudian melakukan analisis data, kemudian menyatakan temuan peneliti, dan nanti yang terakhir adalah melakukan pembahasan ya, sehingga analis data bisa pertama adalah mengorganisasikan data, kemudian melakukan analisis data, kemudian menyatakan temuan penelitian, dan yang terakhir adalah melakukan pembahasan. Ya, ini analisis data model Miles and Huberman ya. Ada analisis jalinan dan ada analisis interaktif tidak linear ya. Silakan nanti lebih jelasnya Anda baca di modul ya, bagaimana analisis model analisis jalinan dan juga model analisis interaktif ya. Kemudian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ya. Dalam Budiono, uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Ya, ini sangat berbeda. Uji validitas untuk penelitian kualitatif ya, beda dengan kuanti yang kadang-kadang memerlukan suatu ahli ya atau uji lapangan, tapi di kuali itu tidak seperti itu. Uji keabsahan data dalam kualitatif itu meliputi apa saja? Yang pertama adalah uji kredibilitas, yaitu kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan pertama adalah perpanjangan pengamatan. Ya, peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun baru ya, sehingga memperpanjang pengamatan itu salah satu faktor kita uji keabsahan data. Yang kedua adalah peningkatan ketekunan ya, melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dan yang ketiga adalah triangulasi, yaitu pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara ya, dan berbagai waktu ya. Ini ada istilah nanti, ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu ya. Biasanya dari berbagai sumber ini akan mendapatkan data yang cenderung identik ya, sehingga itu yang bisa kita simpulkan nanti ya. Cenderung identik untuk bisa kita angkat dalam suatu pembahasan. Yang keempat adalah menggunakan bahan referensi, adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti ya. Yang kelima adalah analisis kasus negatif. Peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Dan yang keenam adalah mengadakan member check, proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Uji keabsahan data yang lain, yang pertama adalah uji transferability, yaitu suatu hasil penelitian dapat diberlakukan ya, sehingga kalau hasil penelitian Anda dapat diberlakukan di lapangan, itu berarti uji transferability-nya sudah berlaku ya, keabsahan data ya. Biasanya ini sudah dilaporkan ya, baru bisa terlihat ya. Kemudian uji dependability, yaitu melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Jika proses penelitian tidak dilakukan, tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak reliable atau dependable. Untuk itu, pengujian dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian ya, dependability. Melakukan audit terhadap proses secara keseluruhan. Kemudian uji confirmability ya, itu menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan ya. Dan yang ada tiga ya, berarti ada tiga ya, transferability, dependability, dan confirmability. Ini untuk kelebihan penelitian kualitatif ya. Apa yang pertama ya, itu bisa nanti Anda pelajari ya di modul ya, untuk kelebihan, dan juga nanti kelebihannya cukup banyak juga ya.
Silakan nanti Anda pelajari di modul untuk kelebihannya. Ya, itu yang bisa kami sampaikan ya. Semoga ini bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.